Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang program struktur data, yaitu menu antrian ya. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya Muhammad Fajar Musli dari Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak semester 2 dengan NIM 2019-04-014 ya. Nah, di sisi pertama ini adalah tampilan login ya. Bisa kita lihat tampilan login ini disuruh untuk memasukkan username dan password ya. Jika kita memasukkan username dan password yang salah, maka sistem akan terus meminta data yang benar. Jadi, saya di codingannya itu memasukkan username dan password harus true, harus benar. Username-nya harus benar, password harus benar. Maka di gambar yang paling kanan ini akan memproses, mohon tunggu Anda berhasil masuk. Jika username atau password salah, maka si sistem ini akan meminta terus-menerus ya guys ya. Oke, next ke slide ke 3. Di sini ada tampilan menu ya. Nah, di sini bisa kita lihat tampilan menu Project UAS, menu yang pertama menambah antrian, kedua berikan layanan, tiga mencari data antrian, keempat mengurutkan data, kelima keluar. Nah, yang paling atas ini, di atas menu ini ada data angka ya. Jika kita memilih nomor 1, maka kita akan masuk ke program menambah antrian. Oke, nah di atas menu ada nomor 3, ada perubahan ya. Karena itu yang tadi menambah antrian, jadi kita itu merunning program yang satu, terus disuruh memasukkan angka. Misalkan saya ini masukkan nomor 3 ya. Jadi si sistem itu akan kembali lagi ke menu, terus nomor 3 ini akan bertambah ya. Ya itu. Next. Nah, di sini jika kita memilih nomor 2, misalnya kita lihat ya, yang menu tadi ada di atasnya ada nomor 3, maka antrian akan berkurang ya. Yang data awalnya pertama maka akan terhapus atau terlayani. Nah, di gambar tengah ini bisa kita lihat memberikan layanan antrian 03. Data terambil itu yang kosong ya. Jadi, nah, sudah kita melayani, maka akan kembali lagi ke menu dan kosong akan hilang ya guys ya. Oke, next. Nah, jika kita merunning atau masuk ke program yang nomor 3, kita itu mencari data ya. Misalkan saya masukkan ini di atas menu bisa dilihat ya. Saya memasukkan 02334. Maka di program nomor 3 ini akan mencari data ya. Misalkan kita mau mencari nomor 3, si sistem ini akan menentukan ya. Data ditemukan posisi keempat. Nah, terus akan kembali lagi ke menu gitu. Next. Nah, di program nomor 4 yaitu mengurutkan data ya, yang tadi di menu. Kita bisa mengurutkan data, misalkan kita masukkan angka 5 angka ya. Masukkan data angkanya misalkan 2, 3, 1, 3, 2. Nah, sesudahnya itu akan tersusun ya, 1, 2, 2, 3, 3. Nah, jadi di program nomor 4 ini si sistem itu akan mengurutkan data. Next. Nah, misalkan kita mau memilih menu yang nomor 5 ya, yaitu keluar. Sesuai namanya ya, yaitu untuk mengakhiri semua program lalu sistem akan berhenti. Nah, tugas project Muhammad Fajar Musli. Nah, di sini adalah closingannya ya guys ya. Silahkan close aja, terima kasih. Oke, kita masuk ke source code-nya ya. Saya di sini memakai include yang kayak gini ya guys ya. Terus saya pakai Gotoxi kenapa? Supaya bisa menata rapi gitu, supaya yang saya desain, yang saya pikirkan itu tertuangkan gitu. Misalkan saya mau di tengah, mau di kiri, mau di mana gitu, sesuai itunya ya, sesuai koordinat X dan Y-nya gitu. Display selection itu untuk pengurutan data ya. Oke, di sini saya memanggil dulu ya, seperti point frame atas, frame samping kiri, frame samping kanan, frame samping tengah kiri, frame samping tengah kanan gitu ya, sama frame bawah ya. Terus fungsi ini ya, seperti menu gitu, seperti fungsi-fungsi nanti buat programnya. Nah, di sini saya itu point login. Saya mau menampilkan login terlebih dahulu ya. Oke, kita say out system, close itu supaya bersih, supaya si sistemnya itu tidak ada apa-apa gitu, kosong gitu.
Terus saya masukkan frame atas, frame kiri, frame samping kanan, kayak gitu ya, sampai frame bawah. Saya string user pass ini string itu buat kata-kata ya, buat memasukkan kata-kata gitu, seperti nanti kan buat kita mau eh, buat login gitu, terus username user langsung ke password ya. Di program ini saya memakai kondisi if ya, jika kondisi user harus true Raden gitu, pas Raden 123 maka si programnya akan masuk ke kondisi ini ya, akan masuk ke menu gitu. Jika salah maka si menunya itu akan menampilkan username dan password salah ya. Contohnya seperti ini ya, kita coba dulu. Nah, misalkan saya memasukkan Raden gitu, terus pasportnya salah gitu, misalkan Raden 111 gitu. Nah, mohon tunggu, username dan password salah. Dan saya jelaskan tadi di PowerPoint ya. Jadi kita itu harus benar, harus true. Nah, tuh kan. Jadi Anda berhasil langsung masuk ke menu ya. Nah, di sini menunya ya. Terus saya pakai integer pilih data supaya memasukkan data nantinya. Terus di sini tak. Nah, di sini do while ini buat si apa? Si ini ya, si apa? Data-data angka yang akan ada di sini gitu. Supaya di menu ini pas saya masukkan menambah antrian, memberikan layanan gitu. Mencari data bisa dilihat di menu di atas menu ini gitu. Langsung ke case 2 itu memberikan layanan ya. Bukan layanan di sini. Oh ya, sebelumnya kenapa di setiap saya menampilkan chat itu ada GoTalkTalk supaya yang tadi supaya rapi, saya bisa di tengah, saya bisa atur semaunya gitu. Memberikan layanan antrian. Nah, di sini saya pakai if lagi supaya kondisi ini benar yang seperti login yang tadi ya. Jika kondisi ini benar, maka ke sini jika antriannya kosong maka akan jika apa? Tidak true atau salah gitu jika di kondisi ini maka akan si program itu akan merunning yang ini gitu, antrian dalam kondisi kosong, dan akan memanggil program void yang ini ya. Langsung kalau udah yang ini clear, udah terjalani, akan masuk ke menu ke GoToBe. GoToBe ini B itu saya tandai itu di menu ya. Nah, di sini supaya go to B, jadi pergi ke B ya, ke tanda B ini gitu. Langsung ke apa? Ke case 3 yang cari ya. Nah, di sini seperti biasa saya masukkan dulu sistem ini karena saya ingin kosong, terus ada frame atas, kanan, kiri, bawah ya. Dan tabelnya juga. Data antrian, cari inputan data, saya masukkan data di sini karena tadi di atas itu sudah ada integer data ya. Nah, di sini array ya, saya integer array cari data gitu. Langsung si program ini akan si codingan ini akan memanggil codingan ya void cari data ya. Nanti akan dijelaskan di bawah. Seperti biasa, go to B, masuk lagi ke menu ya. Lalu istirahat, break. Oke, di case 4 mengurutkan data. Seperti biasa saya masukkan lagi ini ya. Jangan bosan-bosan karena ya tinggal di copy aja gitu. Kalau sudah sekali tinggal di copy aja di setiap case-nya ya. Lalu saya panggil diurutkan data seperti biasa di GoToBe ya. Lalu case 5 keluar default. Nah, fungsi default ini supaya jika kita memasukkan di menu itu tidak sesuai gitu. Misalkan kan di menu saya itu 1 2 3 4 5. Nah, misalkan saya masukkan 6 7 8 atau yang lain gitu selain 1 2 3 4 5 itu, maka akan kembali lagi ke menu gitu. Akan kembali ke menu dan bisa ke sana. Jadi kalau kita memasukkan angka yang salah atau menu yang salah, maka akan kembali ke menu lagi. Oke. Nah, di sini integer NQQ ini yang pertama tadi yang memasukkan apa?
yang memasukkan, yang memanggil ini. Nah, si point ini fungsinya buat di case-nya itu cuma menyantumkan itu terus dipanggil si program yang apa yang ini gitu. Jadi jika saya pakai ketok lagi supaya rapi gitu ya. Saya pakai if lagi, jika kondisi ini benar maka akan running yang if ini. Tapi jika kondisinya salah, maka akan running yang ini ya. Oke, ini untuk fungsi menambah sama juga, pakai kondisi juga gitu. Ini juga pakai kondisi juga. Nah, kalau yang ini untuk memberikan layanan ya. Yang layanan itu yang ada di case 2 ya. Di case 2. Nah, di sini ke layanan di sini. Jadi kita tuh memanggil DQQ ini gitu. Jadi terpanggil di sini. Ya, sudah terambil seperti biasa pakai kondisi if, pakai gotoksi seperti biasa kondisi ini. Data terambil, antri data seperti biasa. Oke. Jika kondisi ini salah maka akan masuk ke else ya. Nah, ini semua ini fungsinya untuk yang saya seperti mohon tunggu itu ya. Ya seperti itu. Saya masukkan ke toksi dulu supaya rapi, terus checkout mohon tunggu pakai chart. Saya pakai karakter A B A ini 177. Saya belajar ini di Google ya sebenarnya ya. Checkout ini untuk apa yang maju-maju gitu. Artnya itu yang di bawahnya supaya ada sedikit titik ya kayak titik kayak gitu ya. Terus di sini pakai for, pakai pengulangan saya. Jika ininya terus kali ke sini, jika di sini udah habis akan terhenti ya. Nah, yang tadi di case 3 itu ada integer cari ya. Di sini akan terpanggil program cari ini akan terpanggil. Saya di sini pakai pengulangan terus di dalamnya pakai if supaya jika kondisi ini benar maka akan dinyalakan yang ini. Diulang lagi ke atas. Jika udah benar atau salah maka akan berhenti otomatis ya. Kalau misalkan salah gitu, kondisi yang if ini salah maka akan merunning yang ini else if. Jika tidak gitu, seperti biasa saya masukkan mohon tunggu gitu seperti loading kayak di game-game gitu, masukkan di sini supaya ada jeda gitu melihatnya. Terus di sini urutkan data. Nah, di sini itu yang di case 4 itu kan ada yang urutkan data, buka kurung, tutup kurung, titik koma gitu. Itu supaya memanggil program void yang ini ya, urutkan data. Nah, oke, di sini juga saya pakai pengulangan. Terus saya masukkan lagi dengan bosan-bosan masukkan lagi si loading kayak gitu supaya ada jeda gitu. Terus ini fungsinya NSCC ini buat pengulangan data yang tadi. Nah, ini void keluar. Di case 5 itu ada void keluar. Mana ya? Nah, di case 5 itu ada cuma keluar dan break. Jadi si case 5 ini memanggil void keluar supaya di running terlebih dahulu, lalu akan break terus di enter keluar deh gitu. Nah, sistem cout, sistem CLS ini supaya membersihkan si programnya itu supaya bersih. Jadi tidak tertimpa yang data-data yang tadi ya, bersih dulu. Nah, di sini frame atas saya, frame atas, kanan, kiri, bawah semua itu pakai for ya, pakai pengulangan. Di sini pakai bintang, pengulangannya bintang, frame atas pakai bintang seperti ini. Ya. Kita bintang ini, terus yang frame samping kiri, samping kanan itu sama semuanya pakai pengulangan. Jika pengulangannya i sama dengan 0 ini true gitu benar akan running yang ini gitu. Terus aja mengulang-ulang kalau ini udah running kembali ke sini, running lagi, kembali ke sini, running terus bolak-balik sampai mentok ya, sampai udah habis, sampai udah mentok 20, mentok 8 gitu, mentok 120 ya, kayak gitu ya. Saya belajar ini di Google sih. Ya gitu dah. Oke, sekian
Itu shortcode punya saya. Terima kasih. Segitu saja presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Semoga terus belajar gitu. Jadi yang lebih baik ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.